Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya kami di channel Teras. Di episode kali ini teman-teman, alhamdulillah kita kedatangan tamu spesial dari organisasi GAM, Gerakan Aktivis Mahasiswa. Jadi mudah-mudahan konten kali ini lebih dapat menginspirasi. Siap. Dengan siapa lagi? Rihal dari GAM. Oke. Gimana kabar Kanda? Baik-baik saja. Jadi tadi ini dari markas langsung ke sini atau ada kegiatan di luar ini terus kemarin atau bagaimana? Sebenarnya tadi ada kegiatan organisasi, tapi Jin tadi dimandatkan untuk menghadiri podcast Alhamdulillah. di tempat ini, sehingga saya datang memberikan kesempatan untuk hadir secara Baik, terima kasih sekali ini Kandar sudah disempatkan waktunya, Bah. Jadi apa kegiatan sekarang ini Kandar? Artinya mungkin kegiatan sehari-hari di luar dari organisasi kuliah. Jadi untuk kegiatan sehari-hari yaitu hanya terfokus untuk penyelesaian studi. Ini Kanda jurusan apa? Kebetulan saya jurusan hukum di Fakultas Hukum Universitas Sandi Jemah. Oh iya. Jadi mungkin langsung ini kepada intinya. Ini kan GAM di Gamlu Raya, GAM Komando Wilayah Gamlu Raya. Komando Wilayah Gamlu Raya. Nah, ini Kanda yang saya mau tanya-tanyakan di sekitar GAM ini. GAM ini bagaimana sih artinya bisa ada sampai di sini begitu? Merokok dulu Kanda. Tadi. Jadi Komando Wilayah Gamlu Raya. Ya, yang disingkat biasa Komwil Gamlu Raya. Jadi di organisasi GAM ini maksudnya GAM ini berada di Luraya sudah ada sekitar berapa tahun Anda? Untuk berdirinya GAM di Luraya itu dari awal tahun 2019. Namun pada proses pelantikan yang dilakukan oleh pengurus pertama, betul di bawah kepemimpinan Jenderal Ardianto Palla pada saat itu di tahun 2022. Nah, tapi GAM hadir di Luraya itu di tahun 2019, di mana pada saat itu ada salah satu bisa dikatakan sebagai Dewan Perjuangan Gerakan Aktivis Mahasiswa, yang dimana pada saat itu dia berkuliah di Kota Makassar. Namun pada saat berkuliah di Kota Makassar, kampus yang dia tempati itu dibubarkan, sehingga pada saat itu Dewan Perjuangan dalam hal ini Rudi Arianto itu berpindah kampus dari Makassar ke Kota Palopo. Betul. Sehingga di Kota Palopo dia masuk di Universitas Andi Jemah di tahun 2019. Sehingga sektor gerakan yang ada di Palopo, di Kota Palopo pada saat itu sempat salah satu kader yang bernama Rudi Arianto ini itu aktif dalam proses pendampingan atau aktif dalam proses demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa yang ada di Kota Palopo. Sehingga pada saat itu semua kalangan mahasiswa bertanya-tanya, ini organisasi dari mana? Betul. Yang berwarna merah hitam. Ya. Sehingga banyak teman-teman mahasiswa yang mencari tahu kira-kira ini organisasi apa. Timbullah pertanyaan-pertanyaan di kalangan mahasiswa. Ternyata ada namanya organisasi GAM, yang dimana GAM ini adalah Gerakan Aktivis Mahasiswa. Jadi pada saat itu ada ribuan massa yang melakukan demonstrasi, namun perwakilan dari Gerakan Aktivis Mahasiswa hanya ada satu orang untuk memberikan daripada aspirasinya atau pendapat orasi ilmiahnya pada saat itu. Sehingga GAM kemudian dikenal dari tatanan mahasiswa di Kota Palopo. Luar biasa.
dari sosok seorang Rudianto. Siapa? Rudi Arianto. Dari sosok beliau ini GAM bisa dikenal di Kota Palopo melalui salah satu aksi demonstrasi yang dia ikuti. Dia sebagai sumbangsi orasi ilmiah. Terkait yang saya kutip tadi kan, artinya di 2022 pelantikan perdana organisasi GAM itu dibawa ke kepemimpinan saudara Ardianto Palla. Kalau tidak salah biasa yang dipanggil Kanda Apet. Betul. Yang paling pertama menduduki strukturnya GAM saudara Apet, artinya dengan teman-teman lain begitu. Terus setelah saudara Apet ini maksudnya pada saat pelantikan dia sebagai apa di GAM? Langsung jadi jenderal GAM pertama Duraya. Betul sekali. Jadi pada saat berselang beberapa tahun baru penggantian pengurus lagi kan kalau di GAM yang sekarang 2 tahun. 2 tahun. Jadi di tahun 2023 GAM Luraya melakukan kongres pertama kembali. Jadi artinya di 2023 pemilihan pengurus lagi. Iya, pemilihan pengurus. Yang gantikan posisi saudara Apet jadi jenderal sekarang di GAM itu saudara Wawan Kurniawan. Dan kita selaku sekretaris jenderal bendahara umum di GAM. Untuk bendahara umum itu Hamad Anipullah. Dia kuliah di Universitas Muhammadiyah Kota Palopo. Dia ambil prodi pertanian. Terkait dengan GAM artinya Gerakan Aktivis Mahasiswa. Jadi yang tergabung di organisasi GAM ini betul-betul cuma mahasiswa. Ya, secara penamaan mungkin kita bisa lihat bahwasannya GAM Gerakan Aktivis Mahasiswa. Jadi untuk bergabung di GAM itu status daripada mahasiswa salah satu persyaratan betul sekali. Jadi untuk sejauh ini sudah berapa tahun 2019, 20, 21, 22, 24, sudah sekitar berapa tahun GAM? 4 tahun ya, kurang lebih 4 tahun. Ini kan di Palopo ada beberapa universitas, kalau tidak salah 7 ke 8 ke universitas yang setahu saya yang ada di Palopo. Itu untuk kader-kader yang ada di dalam sekarang ini, apakah hanya beberapa universitas atau memang terbuka untuk semua universitas yang ada di Palopo? Jadi berbicara sektoral untuk tataran kader GAM yang ada di Kota Palopo, sebenarnya untuk penyebaran kader-kader GAM yang ada di Kota Palopo itu sudah memasuki beberapa kampus, terutama kampus Universitas Andi Gumma. Dan yang kedua itu adalah kampus Cokro Aminoto. Dan yang ketiga itu adalah kampus UMP, kampus Universitas Muhammadiyah Kota Palopo. Dan terbuka juga untuk umum untuk mahasiswa yang ada di Kota Palopo kalau ada yang mau bergabung. Karena kebetulan saya lihat dari pamflet kan kebetulan saya ikuti Instagramnya GAM ini. Saya lihat dari beberapa pamflet yang ada ini beberapa hari belakangan, saya lihat ada open recruitment di GAM. Ada. Jadi terkhusus untuk teman-teman yang ada di Kota Palopo, terus mahasiswa universitas manapun, teman-teman ingin bergabung di GAM, artinya bergabung di GAM itu bukan berarti kita mau menunjukkan yang namanya keberanian atau apa. Paling tidak, inilah salah satu jalan di mana kita bisa menyuarakan kepentingan orang banyak. Dalam artian berorganisasi itu membuka kita punya wawasan, kurang lebih seperti itu. Artinya kita bisa berbagi pengalaman, berbagi ilmu, berbagi pengetahuan terkait dengan
apa yang ada di kalangan masyarakat dan kemudian kita angkat melalui organisasi. Jadi kalau ingin bergabung di GAM, open recruitment-nya sedang berjalan. Nanti saya bisa terterakan nomor yang bisa dihubungi di link deskripsi. Jadi lanjut di sekjen di GAM. Minum kopi dulu. Silakan, tidak apa-apa sih. Mantap ini kopi sore-sore ini sekjen. Dengan pemandangan yang seperti ini, dengan tempat yang Ya, sederhana. alhamdulillah sekjen. Sesuatu hal yang perlu masyarakat luas tahu, kenapa tidak kan untuk kita bagi melalui salah satu media sosial seperti YouTube, melalui podcast. Artinya banyak sih sebenarnya sarana untuk melakukan pemberitahuan kepada masyarakat, tapi saya mengambil langkah ini mengingat karena ya paling tidak melalui langkah seperti ini caranya tidak terlalu memakan banyak waktu, lagi pula efisien tanpa kita bertemu dengan orang lain cuma melihat lewat layar, oh orang lain sudah tahu, oh ada paling begini, jadi seperti itu. Silakan kerja. Siap. Maksudnya kan dengan memanfaatkan IT teknologi di era 3.0 atau Ya, era betul. digitalisasi tadi. Betul sekali sekjen. Jadi kita beralih ke sekarang di GAM kita sebagai sekjen nih, sekretaris jenderal. Kalau sekjen itu artinya sekretaris jenderal, berarti kalau sekretaris ini ya secara umum Ya. sekjen dia artinya yang saya tahu sekretaris berarti mengurus kurang lebih mungkin tugas dan tanggung jawabnya artinya mengurus segala bentuk administrasi yang ada di organisasi, atau ada lagi job di luar dari itu kalau di organisasi kalau untuk sekretaris? Sebenarnya untuk tugas daripada sekretaris jenderal yang ada di Iya. itu lebih spesifiknya ke urusan administrasi. Tapi untuk administrasi yang ada di GAM, sebenarnya kami juga di GAM ada tantangan berat karena kan sebenarnya ini peralihan zaman, di mana zaman era digital. Betul sekali. Sehingga di gerakan aktivis mahasiswa di GAM itu kita mencoba untuk bagaimana supaya bisa betul-betul memanfaatkan daripada teknologi yang kemudian hadir hari ini, sehingga teman-teman belajar untuk melakukan pembelajaran desain, pembelajaran jurnalis, sehingga untuk menyampaikan informasi, menyampaikan sebuah pemberitahuan di publik itu tidak lagi secara langsung, tapi dengan menggunakan teknologi itu teman-teman bisa menginformasikan ke publik bahwasannya ada kejadian-kejadian atau kritik-kritik yang kemudian biasa kita serang kepada rezim pemerintah. Jadi sejauh ini Kanda sekjen di GAM ini kan yang saya maksudnya saya tahu sedikit, artinya tidak banyak tapi ada tahu sedikit tentang GAM. Saya baca-baca lewat media sosial apa info-info dari teman-teman. Di GAM ini saya lihat ada satu artinya unik. Artinya kenapa saya bilang unik? Kenapa saya bilang unik ini? Karena bagaimana nih? Nah, saya pribadi berpikirnya begini. Suatu organisasi itu akan tidak bisa jalan ketika tidak ditopang dengan finansial yang memadai. Sementara di GAM yang saya kutip itu Ya, ada satu kutipan bahwasanya di GAM itu haram hukumnya yang namanya menjalankan proposal. Saya sempat dengar di GAM dia itu ada namanya divisi mungkin ekonomi kreatif atau apalah begitu, artinya dari kader-kader yang menjalankan. Jadi yang bikin kreatif itu langsung dari kader GAM kah, atau yang dari luar kader GAM
pasarkan atau bagaimana model bentuk modelnya itu Kanda? Nah, sebenarnya kan bahwa betul tadi yang dikatakan bahwa kami di gerakan aktivis mahasiswa. Jadi bukan kita yang mengatur bahwasanya di GAM. Jadi kalau bahasa sederhananya mungkin di organisasi-organisasi lain Ya, itu menggunakan anggaran dasar, anggaran rumah tangga. betul sekali. Tapi kalau di GAM itu kita penamaannya adalah kitab hitam. Betul betul. Jadi kitab hitam inilah yang kemudian menjadi dasar untuk menjalankan roda organisasi Betul GAM, sekali. yang menjadi aturan tertinggi daripada GAM itu sendiri. Jadi untuk pertanyaan tadi bahwasanya GAM mengharamkan proposal, betul. Ya itu yang sebenarnya unik sekali ini Kanda, karena kenapa ya kita bisa lihat apa di bahkan ya dari 10 organisasi mungkin 9,5 yang jalankan proposal, yang 5% yang setengah itu tidak. Makanya saya bilang GAM ini unik sekali karena apa, biarpun diharamkan yang namanya proposal, yang namanya roda organisasinya tetap berjalan begitu. Apa yang menjadi anunya itu Kanda, artinya apa solusinya? Karena kan seperti yang kita tahu, mungkin kita mau bikin kegiatan atau apa kan tidak luput dari yang namanya pembiayaan atau dana di. Jadi kira-kira apa anunya itu Kanda kalau di GAM? Sebenarnya untuk menjalankan roda organisasi dengan mengharamkan yang namanya proposal. Jadi untuk menjalankan organisasi di organisasi gerakan aktivis mahasiswa itu kita mengedepankan yang namanya kreativitas. Jadi segala kegiatan-kegiatan yang kita ingin lakukan, ingin kita laksanakan, itu berdasarkan daripada atau murni dari kreativitas teman-teman. Entah itu melakukan penjualan, tapi yang menjadi budaya di GAM itu sendiri ada namanya penjualan jalan kote merah hitam. Viral sekali itu Kanda. Nah, Apalagi kalau di kalangan teman-teman organisasi ini apa formasi, ya luar biasa sekali antusiasnya teman-teman. Saya belum coba itu, saya penasaran juga itu. sebenarnya jalan kote merah hitam ini sebenarnya jalan kote pada umumnya. Betul. Bukan berarti jalan kote ini betul-betul warnanya ini merah hitam ya. Ya, artinya sebagai bentuk mungkin merek atau apalah lambangnya atau slogannya. Jadi Sebenarnya pada umumnya ya warnanya tetap kayak Ya, jalan kote seperti biasa. Ya, Tapi kenapa sehingga kita berikan nama jalan kote merah hitam? Karena pada saat itu kita memunculkan sebuah ide, mungkin ini yang dinamakan kreativitas betul sekali. untuk menjalankan organisasi, Betul. sehingga untuk menarik simpati seseorang untuk membeli daripada hasil kreativitasnya teman-teman. Jadi untuk penamaannya itu sendiri, kenapa jalan kote merah hitam? Karena ada teman-teman yang kemarin berpanas-panasan di bawah terik matahari, ke sana kemari di lampu merah di pinggir jalan untuk melakukan jalan kote, sehingga teman-teman tadi ini yang kulitnya kulit langsat Ya, betul. itu sehingga bisa dikatakan jadi hitam. Betul sekali. Sehingga sejarah daripada jalan kote merah hitam ini yaitu merah lomboknya, Betul. hitam orangnya. Maksudnya Oh. hitam orangnya ini adalah penjualnya yang hitam. Oh, iya. Unik. Ready jalan kote merah hitam, merah logonya hitam orangnya. Jadi untuk teman-teman di GAM itu ada satu kreativitas teman-teman di GAM, artinya jalan kote merah hitam namanya. Berarti bukan berarti jalan kotenya ini beda dari yang tidak. Artinya jalan kotenya itu tetap sama aja dengan jalan kote pada umumnya, cuman namanya ini yang bikin unik. Ternyata namanya itu bukan sembarang dikasih nama, dia artinya ada sejarahnya. Makanya timbul namanya jalan kote merah hitam. Artinya ternyata setelah saya dengar langsung dari beliau, jalan kote merah hitam itu artinya merah lomboknya, hitam orangnya. Dan artinya ini penjualnya kenapa hitam orangnya, karena ya pada saat dia menjual begitu. Kurang lebih seperti yang dijelaskan sama Pak Sekjen. Jadi begitu kan tadi, artinya
murni dari kreativitas teman-teman yang ada dalam Gamdi. Jadi seperti itu kan dah yang selama ini berjalan itu. Artinya setiap kita mau bikin kegiatan atau apa, kita bikin kreativitas sendiri. Maksudnya kita ada pendanaan itu dari kreativitas nih. Ya pernah kita pakai yang namanya proposal atau apa? Tidak pernah di. Sama sekali tidak pernah ya. Jadi kan yang paling menonjol untuk kreativitasnya teman-teman adalah Jalan Kote Merah Hitam itu tadi. Tapi sebenarnya masih banyak kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh teman-teman untuk menghasilkan daripada dana untuk menjalankan organisasi. Salah satunya adalah kita di GAM mempunyai Departemen Ekonomi Kreatif. Nah, Departemen Ekonomi Kreatif yang ada di GAM itu mempunyai badan usaha milik GAM. Jadi yang biasa kita singkat BUMGAM, BUMN GAM. Iya ya. Jadi badan usaha milik GAM ini itu setiap bulannya harus mengeluarkan sebuah ide-ide tentang kira-kira apa yang harus kita lakukan untuk menghasilkan daripada dana. Nah, selain dari itu, teman-teman juga menyediakan alat outdoor Untuk penyewaan. karena mungkin dari sektor di Luraya banyak juga yang teman-teman hobinya Hiking. naik gunung nah, sehingga kita menyediakan itu. Luar biasa sekali tata tertib yang ada di Gamdi. Maksudnya saya salutkan dah. Maksudnya walaupun ini bisa dibilang organisasi, bukan artinya instansi-instansi yang berkaitan dengan negara atau apa. Artinya saya apresiasi sekali dengan kedisiplinan atau aturan-aturan yang diterapkan di dalam GAM ini, karena